Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 220403500021. Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis jalur kritis dan karakteristik pengambilan keputusan. Langsung saja materi yang pertama, analisis jalur kritis. Nah, analisis jalur kritis adalah teknik penjadwalan waktu untuk menganalisis diagram jaringan. Nah, dengan cara menghitung tanggal dengan kegiatan dalam jaringan harus terjadi dan mengidentifikasi fleksibilitas dalam kinerja beberapa kegiatan. Nah, analisis jalur kritis adalah sebuah metode yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi jalur kritis dalam suatu proyek, yaitu rangkaian kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, analisis jalur kritis ini sendiri dapat membantu kita dalam baik itu perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan proyek dengan fokus pada kegiatan yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek yang kita selesaikan bisa sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan. Nah, mungkin teman-teman sekalian sudah paham mengenai tentang jalur analisis kritis. Nah, selanjutnya adalah karakteristik pengambilan keputusan. Nah, di mana karakteristik pengambilan keputusan meliputi beberapa faktor penting. Nah, yang pertama adalah pengambilan keputusan harus didasarkan pada informasi yang tersedia secara akurat dan relevan. Nah, yang kedua, keputusan harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan perlu mengevaluasi alternatif dan memperhitungkan konsekuensi dari masing-masing pilihan. Nah, di sini kita bisa mengambil dan bisa mengevaluasi dari alternatif yang telah kita perhitungkan. Nah, yang keempat adalah pengambilan keputusan sering melibatkan pertimbangan risiko dan pengelolaan risiko yang efektif. Nah, yang kelima yaitu komunikasi dan keterlibatan pihak terkait merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan yang berhasil. Nah, terakhir adalah pengambilan keputusan yang baik mencakup evaluasi dan pembelajaran dari hasil keputusan yang kita ambil. Nah, karakteristik pengambilan keputusan merujuk pada atribut atau faktor yang mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan. Ini mencakup beberapa elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam memilih opsi yang tepat. Nah, berikut adalah beberapa pengertian dari karakteristik itu sendiri. Nah, karakteristik pengambilan keputusan yang umum. Nah, yang pertama, informasi tentang mengenai karakteristik ini mengacu pada ketersediaan dan kendala informasi yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, informasi yang baik memberikan dasar yang kuat untuk membuat suatu keputusan yang lebih rasional. Nah, bagaimana di sini kita bisa mengambil sebuah keputusan yang lebih rasional dan lebih masuk akal dari pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Nah, adapun tujuan dan sasaran dari pengambilan keputusan atau karakteristik dari pengambilan keputusan itu sendiri, yaitu pengambilan keputusan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Ini berarti keputusan harus mendukung pencapaian hasil yang diinginkan. Nah, alternatifnya adalah karakteristik ini menyoroti pentingnya memiliki berbagai opsi atau alternatif yang mungkin mempertimbangkan beberapa alternatif membantu untuk pengambilan keputusan atau untuk mengevaluasi dan memilih yang terbaik. Nah, dan konsekuensi dari keputusan itu sendiri maupun dampak keputusan atau keputusan memiliki dampak atau konsekuensi yang perlu dipertimbangkan ini mencakup efek jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dari keputusan yang diambil serta implikasi mereka
pada berbagai aspek yang telah ditentukan dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, risiko dalam pengambilan sebuah keputusan itu sendiri, mungkin menurut pendapat saya, setiap keputusan itu melibatkan tingkat risiko yang tertentu. Nah, pengambilan keputusan perlu memperhatikan risiko yang terkait dengan setiap pilihan yang mereka pertimbangkan dan membuat suatu keputusan yang meminimalkan risiko sebanyak mungkin. Komunikasi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan maupun dalam proses pengambilan suatu keputusan adalah hal yang efektif untuk melibatkan sebuah komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini dapat membantu memperoleh sebuah wawasan dan perspektif yang beragam. Evaluasi dan pembelajaran yang mengenai tentang pengambilan keputusan itu sendiri, setelah keputusan diambil, penting untuk mengevaluasi hasilnya dan belajar dari pengalaman tersebut. Nah, ini membantu dalam meningkatkan suatu proses pengambilan keputusan. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan suatu proses pengambilan keputusan itu sendiri di masa depan kita nantinya untuk mempertimbangkan suatu pengambilan keputusan. Nah, dan juga pentingnya untuk kita mempertimbangkan suatu karakteristik ini dalam proses sebuah pengambilan keputusan guna meningkatkan kualitas dan akurasi keputusan yang kita ambil. Nah, dan mungkin karakteristik ini dapat mengacu pada suatu pengambilan keputusan yang akan kita ambil. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam pendidikan.